Om Swastiastu, Om Oikanamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Takastu Swaha, Om Anubhadra Hiriwantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, Tiang Wayan Alisa Putra, pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Tulang Bawang yang diangkat oleh Kabid Bimas Hindu Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang akan melaksanakan tugas Tiang sebagai penyuluh agama Hindu. Tugas Tiang menggunakan video ini karena menyikapi keadaan seperti sekarang yang banyak ada COVID-19 tersebut. Sebelumnya, Pandita, Pinandita, Saniwang yang ditiang, para tokoh agama yang Tiang hormati, dan seluruh umat sedharma yang Tiang banggakan. Astungkara Rahinan Purnama Sane Wau Iraga Laksanaya kita laksanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kerahayuan sehingga kita masih mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang ingin menyampaikan sebuah tentang karma. Ketika kita berbicara tentang karma, memang cakupannya sangatlah luas. Apa itu karma? Mungkin sebagian besar sudah memahami tentang karma. Karma itu adalah sebuah hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan. Berbicara masalah karma, sebelum kita berbicara itu, kita harus berpikir terlebih dahulu. Setiap adanya perbuatan, maka pasti akan ada hasil. Nah, untuk mendapatkan sebuah hasil, maka apa yang harus kita perbuat? Tentu, perbuatan-perbuatan yang dapat kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan ajaran agama, sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan lain sebagainya. Sehingga kita telah berlandaskan ajaran-ajaran Dharma itu sendiri. Di dalam sebuah berkarma, perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa setiap karma yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan sebuah gejolak positif dan negatif. Ketika kita berkarma, ketika kita bekerja, ada hal yang positif, ada hal yang negatif yang kita dapatkan. Itu pasti. Sehingga kita harus bisa menyikapi hal-hal yang seperti itu. Ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, inti utamanya janganlah kita mengeluh. Jangan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa. Karena itu kunci utama. Ketika kita sudah mengatakan kita tidak bisa, maka secara respon dari pikiran kita itu akan merespon pada otak kita sehingga kita tidak dapat melaksanakan apa yang seharusnya kita dapat laksanakan. Maka banyak orang ilmuwan yang mengatakan jangan doktrin diri kita dengan kata-kata yang tidak baik, tapi doktrinlah diri kita dengan kata-kata yang baik. Lakukanlah pekerjaan itu. Lakukan dengan step by step.
ataupun sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika kita melangkah di sebuah tangga, memang kita tidak bisa melangkah sekaligus lima langkah yang kita lakukan. Tetapi kita melangkah tahap demi tahap untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Bahkan ketika kita sering membaca kitab suci, hal itu sudah dituangkan di dalam sebuah kitab suci. Nah, berbicara kitab suci, umat Dharma yang berbahagia, hati yang mengajak, marilah kita bersama-sama membaca kitab suci. Sebab kenapa? Tuntunan agama tidak akan melenceng dari ajaran kitab suci. Apa yang kita terapkan di dunia ini itu adalah sumbernya dari kitab suci. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, maka kita bersumber dari kitab suci. Di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali kitab suci yang dapat kita pelajari. Dan Tiang menyarankan kitab suci apapun yang ada di rumah kita atau di rumah umat Dharma semuanya, maka bacalah itu. Dan jangan pernah terprovokasi ataupun ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membaca kitab suci secara sembarang. Jangan takut dengan hal seperti itu. Yang terpenting adalah ketika kita ingin membaca kitab suci, maka pikiran kita pun akan suci. Pikiran kita suci terlebih dahulu, baru kita akan membaca kitab suci itu. Karena kalau kita pikirannya tidak suci, maka tidak akan nyambung dengan apa isi kitab suci tersebut. Nah, sesuai yang Tiang sampaikan tadi, bahwasanya tentang berkarma, tentang bekerja, itu sudah dituangkan di dalam isi Sloka Bhagavad Gita, di mana isi sloka tersebut ada di yang sudah selipkan tadi, ada di Adhyaya 3, tepatnya di Sloka 8, di mana nadanya seperti ini. Ini nada jagatinya. Niyatam kuru karma tuam karma jyayo bhyakarmana sarira yatrapi catena prasidyet akarmana. Mungkin suaranya kurang bagus, tapi setidaknya seperti itulah membaca kitab suci. Jadi itu adalah nada jagati. Ketika kita membaca kitab suci, tidak harus kita membacanya dengan nada reng seruti. Boleh kita membaca dengan jagati. Yang terpenting adalah kita memahami isi dari sebuah sloka tersebut. Itu yang terpenting. Sehingga ketika kita membaca kitab suci tersebut, kita paham artinya, kita paham maksud dan tujuan dari arti sloka tersebut, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Berbeda ketika kita melaksanakan Utsawa Dharma Gita ataupun berlomba membaca sloka, yang dinilai itu adalah pembacaan Bhagavad Gita, bagaimana lantunan reng serutinya dan bagaimana pengertian yang baik tersebut. Nah, kembali lagi ke kitab suci tersebut. Di sini artinya berbunyi seperti ini. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan. Artinya ketika kita seorang petani, maka bekerjalah seorang petani, layaknya seorang petani. Terus ketika kita seorang pekerja yang masih menjadi buruh di kantor, kerja di kantor, maka ikutilah aturan-aturan yang ada di kantor. Terkadang kan manusia itu pingin enaknya saja. Ya,
Mungkin saya juga memikirkan pingin enaknya saja. Karena sing ado nak zaman jani makena hidup kewah, kenyang, makena hidup enak gitu. Jangan tanamkan hal seperti itu. Tetapi bagaimana kita menjalankan swadharma kita, pekerjaan kita dengan penuh kegembiraan. Bila kita pusing, maka musik atau relaksasi musik itu juga dapat membantu agar pikiran kita terfokus lagi. Atau jika tidak, keluarlah sebentar supaya tidak terbawa dengan kepusingan ataupun kepenatan yang kita dapatkan tadi. Jadi kita lakukan pekerjaan yang sudah memang menjadi kewajiban kita. Jangan banyak mengeluh, itu kuncinya. Sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Karena kalau kita berpikir, sekarang kita kerja di kantor, ruangan AC, coba kita bayangkan, kita sudah kerja di kantor, ruangan AC, lalu dipindah kerja kita menjadi seorang petani, seorang buruh tanam singkong, seorang buruh tanam padi, yang kerjanya di halaman terbuka, terik matahari yang begitu panas. Tentu sangat berbeda. Kita akan lebih mengeluh lagi dengan keadaan seperti itu. Maka kita harus bersyukur. Makanya dikatakan berbuat lebih baik. Berbuat itu lebih baik daripada tidak berbuat. Karena banyak juga orang-orang yang menginginkan sebuah pekerjaan. Astungkara kita sudah mempunyai sebuah pekerjaan tersebut, sehingga kita harus sangat bersyukur. Dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa kerja. Ketika kita hidup dengan penuh kemalasan, tidur pagi, bangun malam keluar sampai pagi baru tidur lagi. Jadi yang dikatakan adalah siang jadi malam jadi siang, misalkan, karena kita tidak mempunyai pekerjaan. Itu sesungguhnya tubuh kita ini tidak akan terawat. Atau ada yang tidur selama 24 jam. Tubuh kita itu tidak akan sehat. Kenapa? Karena keringat yang keluar dari tubuh kita itu adalah sebuah pengeluaran racun-racun yang kita konsumsi selama ini. Karena kita mengkonsumsi makanan itu adalah bagian zat-zat kecilnya ada racun, sehingga adalah sebuah keringat yang itulah yang untuk menjaga stabilitas tubuh kita. Begitu. Jadi itu jelas sekali dikatakan di dalam Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8. Jadi tidak ada lagi kata-kata mengeluh di dalam sebuah bekerja. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan pekerjaan itu dengan rasa tulus, rasa bangga, rasa bahagia, pekerjaan itu akan menjadi lebih baik. Contohnya misal ini, karena Tiang juga punya pengalaman menjahit, contohnya seperti ini. Ketika pikiran kita itu sedang ruwet, yang contohkan ini, pikiran kita sedang ruwet, sekarang coba menjahit baju misalnya. Maka secara spontanitas, percaya tidak percaya, ini Tiang alami sendiri, mesin jahit itu pun akan rewel karena pikiran kita tidak terfokus, karena pikiran kita juga masih ruwet, maka mesinnya pun akan ruwet. Entah kenapa, tapi begitulah pengalamannya. Sehingga apapun itu
pekerjaan yang kita dapatkan, lakukan dengan tulus ikhlas, lakukan dengan penuh kegembiraan, karena ingat, sebuah pekerjaan pasti akan mendapatkan sebuah hasil. Ketika kita berbuat semaksimal mungkin, maka hasilnya pun akan maksimal. Begitu sebaliknya, maka Tiang berbicara tentang karma, ya, sehingga berkaitanlah apa yang Tiang bicarakan ini dengan karma tersebut, sehingga apa yang kita perbuat itulah yang akan kita hasilkan. Maka dari itu, sekali lagi Tiang berpesan kepada umat sedharma, Tiang di sini membuat video ini bukanlah semata-mata untuk popularitas, bukanlah semata-mata untuk tenar dan lain sebagainya, melainkan karena Tiang melaksanakan tugas sebagai seorang penyuluh. Dan apabila ada ucapan ataupun perkataan Tiang yang salah di dalam menyampaikan sebuah dharma wacana, ya boleh dikatakan dharma wacana, karena pembicaraan yang suci, Tiang mohon maaf. Dan Tiang juga mohon permakluman karena Tiang juga manusia biasa, sehingga Tiang juga bukan orang yang sempurna seperti itu. Sekali lagi Tiang mengajak umat sedharma untuk selalulah mensyukuri apa yang ada, dan selalulah untuk berkarya dan bekerja, sehingga untuk menciptakan sebuah hasil maka kita harus berbuat dengan semaksimal mungkin. Baik, itu saja yang dapat Tiang sampaikan. Tiang akhiri dengan mengucapkan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Salam berkarya.